Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah cerita baru. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sebuah kekosongan yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Sinar matahari menyusup lembut dari celah-celah gorden, tapi cahayanya tak mampu menghangatkan hatiku yang dingin. Aku pun menoleh ke samping melihat Helmi yang masih terlelap di sampingku, yaitu dia suamiku. Dari luar mungkin pernikahan kami tampak sempurna. Helmi memiliki wajah tampan dan pekerjaan yang mapan. Sebuah kombinasi yang kerap membuat banyak orang iri. Namun hanya akulah yang tahu seperti apa kehidupan kami sebenarnya. Sejak awal pernikahan, ada sesuatu yang telah hilang. Dia jarang peduli dengan perasaanku, dan juga kebahagiaanku bukanlah prioritasnya. Saat itu kuhela pun nafas panjang, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Aku berusaha untuk tidak membuat suara yang bisa membangunkannya. Di dapur aku pun mulai menyiapkan sarapan untuknya. Rutinitas yang biasa aku lakukan meski Helmi seringkali tak mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian Helmi pun muncul di pintu dapur dengan wajah yang masih setengah mengantuk. Dia lalu meraih cangkir kopi yang telah kuletakkan di meja tanpa sepatah kata. "Selamat pagi, Mas," kataku mencoba memulai percakapan dengannya. Helmi pun saat itu hanya bergumam, tidak menatapku sama sekali. Seperti biasa perhatiannya dan sapaan sederhana dariku seolah tidak penting baginya. Aku pun menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang mungkin hanya akan memicu pertengkaran di pagi hari. Suamiku selalu seperti ini, acuh tak acuh yang tenggelam dalam dunianya sendiri. Dan setelah beberapa menit hening, akhirnya pun dia membuka mulut. "Nanti malam aku mungkin pulang telat," katanya datar tanpa sedikit pun menatapku. "Oh, iya, hanya itulah yang bisa kukatakan. Sebenarnya aku juga tak terkejut lagi, sudah biasa bagiku mendengar Helmi mengatakan hal seperti ini tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepadaku. Mungkin dia akan bertemu teman-temannya atau mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi dia tak pernah merasa perlu memberitahuku apapun dengan jelas. Saat itu aku pun duduk di meja makan sambil menatap piringku yang belum kusentuh. "Kenapa gak kasih tahu lebih awal saja, Mas?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang. Helmi pun saat itu hanya mengangkat bahu tanpa niat untuk menjelaskan kepadaku. "Aku udah bilang sekarang kan?" jawabnya sambil melahap roti bakar yang kubuatkan tadi. Rasanya seperti ada yang tercekik di tenggorokanku. Tak ada tempat untuk keluhan, tak ada ruang untuk perasaan. Setiap kali aku mencoba berbicara kepadanya, dia selalu menganggap remeh. Aku juga tak mengerti bagaimana orang yang pernah kukira mencintaiku bisa berubah menjadi sedingin ini denganku. Saat itu aku pun berusaha mengalihkan pikiran dengan sibuk membersihkan meja, menumpahkan semua emosi ke dalam gerakan tanganku. Tapi itu saja tidak cukup. Rasa sakit itu tetap ada, menumpuk perlahan-lahan sedikit dan juga demi sedikit. Helmi beranjak dari meja tanpa berkata apa-apa. Setelah mengambil tas kerjanya, dia pun berdiri di ambang pintu hanya menoleh sebentar ke arahku. "Aku pergi dulu ya," ucapnya dengan datar. Tanpa menunggu balasan dariku, dia pun pergi begitu saja, meninggalkan kesunyian yang menggantung di udara. Pintu depan pun tertutup dengan bunyi klik pelan, seolah-olah kehidupanku juga tertutup bersama suara pintu itu. Aku pun duduk terdiam di ruang tamu. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai menggenang. Bukan pertama kalinya aku merasa seperti ini, dan mungkin bukan yang terakhir. Helmi adalah sosok yang berbeda dari pria yang dulu kunikahi. Dia tidak pernah memukul ataupun menyakitiku secara fisik. Tapi rasa dinginnya, ketidakpeduliannya, dan bagaimana dia selalu bersikap seolah aku tak ada di sampingnya,
itu tentu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan apapun. Aku pun mencoba untuk mengingat kembali kapan terakhir kali dia membuatku bahagia. Tapi memori itu terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Apakah aku sudah begitu terpuruk hingga tak bisa lagi merasakan kebahagiaan? Apakah pernikahan ini layak dipertahankan jika setiap harinya saja aku harus menelan kepahitan sendirian? Dan singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu dan aku pun masih terpaku di tempat yang sama. Hari ini rasanya lebih berat daripada hari biasanya. Mungkin karena aku mulai sadar bahwa hidup ini seharusnya tak seperti ini. Aku juga tak seharusnya merasa sendiri terabaikan, apalagi dalam sebuah pernikahan. Dan pikiranku melayang pada percakapan dengan sahabatku. Dia adalah Rina. Beberapa hari yang lalu saat itu aku pun menceritakan sedikit tentang pernikahanku kepadanya. "Kamu gak bisa terus-terusan begini nih ya," kata Rina saat itu. "Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana, Rin," jawabku dengan pelan yang terjebak dalam keraguan yang melilit. Rina pun menatapku seolah menembus ke dalam hatiku yang penuh luka. "Kamu harus mulai peduli sama diri kamu sendiri. Jangan tunggu dia berubah, karena mungkin dia gak akan pernah berubah nih ya." Kata-katanya terus terngiang di kepalaku hingga sekarang. Apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus berhenti berharap bahwa suatu hari Helmi akan berubah? Dan tiba-tiba saja saat itu ponselku pun berdering. Memecah keheningan, aku pun meraihnya melihat nama Rina di layar. "Halo, Nia, kamu lagi di rumah?" ucap Rina terdengar ceria di ujung sana. "Iya, kenapa?" "Aku di sekitar sini. Boleh mampir sebentar?" Aku pun terdiam sejenak. Aku tak ingin Rina melihatku dalam keadaan rapuh seperti ini. Tapi di sisi lain, aku juga butuh seseorang untuk berbicara. "Boleh, Rin. Datang saja." Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Aku pun membuka pintu dan melihat Rina berdiri di sana dengan senyum lebarnya yang sangat khas. "Hei, kamu kok kelihatan lesu sini ya?" ucapnya begitu dia melihat wajahku. Dia pun langsung masuk dan duduk di sofa tanpa menunggu undangan dariku. "Ya, begitulah, Rin." Aku mengangkat bahu dan duduk di sebelahnya. Rina mengamati wajahku dengan seksama. "Nia, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu tahu ini gak sehat kan?" Aku pun menghela nafas dengan panjang, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak keluar. "Iya, aku tahu. Tapi..." Rina pun memotongku. "Helmi gak akan berubah kalau dia gak mau. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin kan? Tapi kalau dia gak melihat itu, mungkin sudah waktunya kamu pikirkan diri sendiri." Aku pun terdiam merenungkan kata-katanya. Selama ini aku selalu berharap bahwa mungkin suatu hari nanti Helmi akan menyadari betapa hancurnya aku di dalam. Tapi entah berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini. "Rina, aku takut," bisikku dengan pelan. "Aku takut kalau aku pergi aku akan menyesal. Tapi aku juga takut kalau aku tetap di sini, aku gak akan pernah bahagia." Rina pun mengangguk dengan bijak. "Itu wajar. Tapi ingat, kamu berhak untuk bahagia. Kalau pernikahan ini membuatmu menderita, apa gunanya mempertahankannya?" Hari-hari berikutnya setelah percakapan dengan Rina tak terasa lebih baik. Aku pun mulai sadar bahwa Helmi sekarang tak pernah benar-benar berubah. Dan mungkin juga tidak akan pernah. Setiap kali aku mencoba untuk mendekatinya, dia semakin menjauh, baik secara fisik maupun secara emosional. Bahkan kami pun jarang berbicara. Rasanya seperti hidup dengan orang asing. Singkat cerita, malam itu aku pun duduk di sofa, memandang Helmi yang sedang asik dengan ponselnya. Matanya terpaku pada layar seolah-olah aku tak ada di ruangan itu. Kami sudah makan malam bersama, tapi seperti biasa, makan malam itu hanya dipenuhi dengan keheningan yang menyiksa. Tak ada percakapan, tak ada juga tawa. Hanya suara makan yang bergesekan dengan piring. Dan saat hal hening itu, aku pun mencoba merendahkan diri untuk memulai percakapan dengan suamiku. Aku juga tak bisa terus hidup dalam kehampaan ini. Aku merindukan perhatian, kasih sayang, bahkan sekedar sentuhan sederhana. "Mas Helmi,
Aku pun memanggilnya dengan suara pelan. Dia tak menjawab, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Mas Helmi. Kali ini aku pun memanggilnya lebih keras lagi. Dia menoleh dengan ekspresi yang jengkel. Apa? Aku merasakan detak jantungku yang meningkat. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi kapanpun aku berbicara dengannya, rasanya selalu salah waktu. Kita sudah lama gak ngobrol loh mas. Aku kangen sama kamu, ucapku. Suaraku terdengar lebih rapuh daripada yang kuinginkan. Helmi pun mendengus dan memutar bola matanya. Ngobrol tentang apa sih? Aku capek nih ya. Bisa gak sih kamu biarin aku istirahat? Hatiku pun mencelos, aku menarik nafas dalam-dalam. Saat itu aku mencoba tidak menangis. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin merasakan kasih sayangnya meskipun aku harus berusaha lebih keras. Saat itu aku pun berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Tanganku perlahan menyentuh lengannya. Mas, aku cuma pengen kita lebih dekat lagi mas. Akhir-akhir ini kamu kayak jauh banget. Dia menarik lengannya dari genggamanku dengan cepat, seperti tersengat sesuatu. Matanya pun memandangku dengan tajam, seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang salah. Lepas, apa sih maumu? Katanya dengan nada yang terdengar dingin dan penuh kebencian. Aku kan udah bilang, aku capek. Jangan ganggu aku sih. Aku pun terdiam mendengar ucapan kasar dari suamiku. Hatiku remuk oleh reaksinya. Tapi saat itu aku tak ingin menyerah begitu saja. Aku merindukan suamiku yang dulu, seorang pria yang dulu penuh perhatian. Aku juga merindukan sentuhannya, pelukan hangat, serta aku merindukan kasih sayang yang kini terasa semakin jauh dari genggaman. Aku pengen kita lebih dekat lagi mas. Bisikku mencoba meraih tangannya sekali lagi, tapi Helmi pun langsung berdiri menyingkirkan tanganku dengan kasar. Dengar nih ya, aku gak punya waktu buat ini semua. Aku kerja seharian capek, dan yang kamu pikirin cuma perasaan kamu. Kamu tahu gak sih, hidup ini tuh bukan cuma tentang kamu. Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Mataku memanas, tapi aku berusaha keras untuk tidak menangis. Aku gak bilang hidup ini cuma tentang aku mas. Tapi kamu udah sering sekali peduli sama aku. Aku cuma butuh sedikit perhatian dari kamu mas. Helmi pun mendengus lagi, kali ini lebih keras. Lagi-lagi soal perhatian. Kamu tahu gak sih, aku udah kerja keras buat kamu. Itu belum cukup. Kerja keras bukan berarti harus mengabaikan perasaan istrimu mas. Apa kamu menyimpan wanita lain? Helmi pun menatapku dengan mata dinginnya. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang hampir asing bagiku. Apa kamu bilang wanita lain? Kamu tuh terlalu manja nih ya. Aku udah kasih kamu semuanya, tapi kamu masih gak puas. Kalau kamu gak suka, ya sudah, aku gak peduli. Kata-katanya pun seperti belati yang menembus hatiku. Aku hanya bisa terdiam. Lidahku keluh, apa ini yang sekarang terjadi? Apakah ini kehidupan yang kupilih? Saat itu Helmi pun berjalan menjauh meninggalkanku. Aku pun sendirian di ruang tamu yang dingin itu. Aku hanya bisa duduk di sana merasakan seluruh dunia runtuh di sekitarku. Perasaanku terluka hancur oleh sikapnya yang semakin kasar. Aku tahu hubungan ini sudah retak, tapi aku tak menyangka akan secepat ini. Hari-hari berlalu dengan sikap Helmi yang semakin dingin. Dia pun sekarang jarang di rumah. Dia selalu pulang larut malam tanpa memberitahuku kemana dia pergi. Dan ketika dia ada di rumah, dia pun bersikap seperti biasa yang aku tidak ada. Kami hidup seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap yang sama. Dan singkat cerita, pada suatu hari, aku pun memberanikan diri untuk berbicara tentang masalah keuangan. Belakangan ini memang Helmi semakin jarang memberikan uang bulanan untukku. Aku pun mencoba memahami, mungkin dia sedang menghadapi masalah di pekerjaannya. Tapi dia pun tak mau pernah berbicara apa-apa kepadaku. Mas, kita perlu berbicara, kataku pelan pada suatu malam ketika dia baru saja pulang. Helmi pun hanya melirikku sebentar lalu kembali membuka ponselnya. Apalagi sih? Ini soal uang bulanan mas.
kamu sudah jarang sekali ngasih aku uang. Kebutuhan rumah juga banyak yang belum terpenuhi, Mas. Ucapku dengan hati-hati. Aku pun mengucapkan berusaha menahan perasaan agar tidak terdengar seperti mengeluh. Helmi pun mendengus menatapku dengan tatapan tidak percaya. Uang? Kamu lagi-lagi ngomongin soal uang. Aku kira kamu sudah ngerti situasinya. Situasi apa, Mas? Kamu gak pernah ngomong apa-apa soal keuangan kita. Kalau ada masalah, kita harus bicara. Aku juga butuh tahu. Helmi pun malah membuang nafas dengan kasar. Kamu tuh gak perlu tahu semuanya ya. Aku yang cari uang. Aku yang tahu kemana harus dibelanjakan. Kamu cuma mikirin kebutuhan kamu saja. Pusing. Aku terdiam, hatiku sakit mendengar tuduhannya. Aku juga tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya ingin ada kejelasan, apalagi selama ini aku yang mengurus rumah dan segala kebutuhannya. Mas, tapi ini bukan soal aku sendiri loh, Mas. Ini soal kita. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku gak perlu jelasin apapun sama kamu ya. Kamu tuh bikin pusing saja. Malam itu pun aku menyadari bahwa apapun yang kulakukan, aku tak akan pernah bisa mencapai hatinya lagi. Semua yang pernah kami miliki perlahan memudar digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Setelahnya Helmi pun menghilang ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Saat itu aku pun duduk sendirian di ruang tamu, merasakan beban kesedihan yang semakin tak tertahankan. Malam itu pun aku merenungkan semua percakapanku dengan Rina. Semua kesedihan yang sudah kupendam begitu lama. Aku tahu, aku tak bisa lagi berharap pada sesuatu yang sudah tidak nyata, yaitu sesuatu yang hilang bersama dengan waktu. Malam itu aku pun duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin di tanganku. Pikiranku berkecamuk, seperti badai yang tak kunjung reda. Hubunganku dengan Helmi yang semakin memburuk, dan setiap kali aku mencoba mencari jawaban atau solusi, yang kudapatkan hanyalah kebuntuan. Di dalam hati aku tahu bahwa ada sesuatu yang tak beres. Sekarang Helmi semakin kasar, semakin dingin, dan sekarang bahkan uang bulanan pun jarang dia berikan. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Langkah kaki Helmi terdengar lebih berat dari biasanya saat dia membuka pintu depan. Aku merasakan hawa yang lebih dingin dari biasanya, seolah ada badai yang masuk bersamanya. Aku pun menoleh ke arah pintu melihat Helmi berdiri di sana dengan wajah marah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas, kamu kenapa? Tanya aku dengan cemas. Dia pun membanting tas kerjanya ke lantai dengan keras. Tanpa menjawab pertanyaanku, hatiku pun mencelos. Aku tahu malam ini akan berbeda. Sikapnya yang sudah kasar belakangan ini tampak semakin buruk. Apa ini maksudnya, Mas? Kenapa kamu pulang kayak orang kesetanan? Aku pun mencoba mendekatinya, tapi langkahku terhenti saat dia menatapku dengan tatapan yang tajam. Kamu mau tahu kenapa? Aku baru saja dipecat. Itu yang kamu ingin dengar? Ucapnya dengan penuh kemarahan yang ditahan. Aku pun terperangah mencoba mencerna kata-katanya. Kamu dipecat? Tapi kenapa? Helmi pun hanya tertawa pendek dengan sinis. Kenapa? Karena menurut mereka aku gak becus kerja. Gimana gak aku lagi pusing urusan hidup. Dan sekarang semua berantakan. Aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pekerjaan. Namun Helmi tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia selalu ambisius dan juga pekerja keras. Bagaimana mungkin dia bisa kehilangan pekerjaan begitu saja? Namun aku pun tidak sempat berpikir lebih jauh karena suaranya yang semakin keras memecah lamunanku. Kamu tahu kan kenapa aku gak fokus nih ya? Helmi melangkah lebih dekat. Suaranya pun berubah menjadi tajam. Karena semua ini, hidupku, pekerjaanku, semuanya hancur karena kamu. Karena aku, Mas. Apa maksudmu? Aku gak pernah minta apa-apa yang berlebihan dari kamu loh, Mas. Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu. Seperti dulu? Tidak akan ada lagi seperti dulu. Kamu pikir hidupku berhenti di sini? Kamu pikir aku gak punya pilihan lain, Ucap Helmi kali ini dengan kepahitan yang mendalam.
Aku pun merasa ada sesuatu yang mengganjal di balik kata-katanya. Apa maksudmu, Mas? Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Helmi terdiam sesaat saat itu. Sebelum akhirnya dia pun membuang nafas dengan kasar, seperti seorang yang sudah menyerah. Zizi, katanya dengan suaranya merendah penuh beban. Namanya Zizi. Dia, aku berselingkuh nih ya. Kata-kata itu pun menghantamku seperti petir. Dadaku terasa sesak, sulit untuk bernafas. Apa, Mas? Kamu serius? Iya, aku berselingkuh. Itulah kenapa aku dingin sama kamu Nia. Aku sibuk dengan Zizi. Tapi sekarang semuanya sudah hancur. Dia pergi, pekerjaanku hancur, dan aku di sini. Aku denganmu Nia. Helmi pun berbicara mengaku tanpa sedikit pun penyesalan di matanya. Aku terdiam tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rasanya saat itu seluruh dunia ini terbalik. Selama ini aku berpikir bahwa masalah kami hanya soal jarak emosional dan juga komunikasi yang memburuk. Tapi ternyata lebih dari itu. Suamiku berselingkuh, dan wanita itu adalah Zizi adalah alasan kenapa dia berubah. Jadi, selama ini kamu dingin karena wanita lain, Mas? Suaraku pun bergetar tak mampu menahan perasaan sakit yang menjalar ke seluruh tubuhku. Helmi pun tidak menjawab, hanya mengangguk dengan pelan. Aku merasakan air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Tapi, kenapa, Mas? Aku pun hampir berbisik penuh dengan luka. Kenapa kamu lakukan itu padaku? Aku selalu di sini untuk kamu, Mas. Helmi menatapku dengan ekspresi yang marah masih tersisa. Kamu akan pernah tahu, Nia. Hubungan ini sudah mati sejak lama. Kamu terus menuntut, terus berharap sesuatu yang tidak bisa aku kasih lagi. Aku cuma minta kamu peduli, Mas. Aku cuma minta sedikit kasih sayang. Itu salah. Tapi Helmi pun tak mendengarkanku lagi. Dia mendekat dengan langkah cepat dan tiba-tiba dia pun menarikku dengan kasar. Aku terkejut tak menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Jangan pura-pura jadi korban ya. Aku yang selama ini harus menanggung semuanya. Aku yang kerja keras, sementara kamu cuma duduk di rumah. Gak tahu apa-apa tentang kesulitan yang aku hadapi. Air mataku pun mengalir dengan deras. Tapi aku tak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Aku gak pernah minta lebih dari yang kamu bisa kasih, Mas. Aku cuma ingin kita seperti yang dulu. Helmi pun melepaskanku dengan kasar, membuatku hampir terjatuh. Dia lalu menatapku dengan pandangan penuh kebencian yang sangat menakutkan. Aku pun berdiri dengan gemetar, menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Aku saat itu hanya bisa menatap punggungnya saat dia berjalan menuju kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang sekarang terasa seperti tempat asing. Rasanya dunia runtuh di sekelilingku. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mulai menyala, yaitu sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Singkat cerita, beberapa hari setelah malam yang penuh pengakuan dan juga kemarahan itu, rumah kami pun berubah menjadi tempat yang hampir tak bisa dikenali. Aku tidak bisa lagi melihat Helmi sebagai suamiku yang dulu, pria yang pernah aku titipkan di hatiku. Dia sekarang adalah seorang yang dipenuhi dendam dan juga kebencian, dan aku adalah target dari semua amarahnya. Setelah dipecat, Helmi tak berusaha mencari pekerjaan baru. Dia hanya duduk di rumah, makan, tidur, serta menghabiskan waktu tanpa peduli. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki hubungan apalagi menyelamatkan keuangan keluarga. Sementara itu sekarang aku harus mulai mencari cara untuk menghidupi kami. Pada suatu pagi, saat aku sedang menyapu lantai di ruang tamu, Helmi pun berjalan keluar dari kamar dengan wajah yang lesu. Rambutnya berantakan dan dia pun hanya mengenakan kaos kusut. Matanya yang dulu tajam sekarang tampak kosong, seolah-olah dia sudah kehilangan segala motivasi untuk hidup. Mas, kita harus bicara. Ngomong apa lagi sih? Gak ada yang perlu dibicarain. Dia pun malah menatapku dengan tatapan yang malas. Aku berhenti menyapu dan menatapnya. Kita butuh uang, Mas. Aku gak bisa terus-terusan begini. Kebutuhan rumah makin banyak. Dan kalau terus begini, kita gak akan bisa bertahan.
Helmi pun malah mengangkat bahu. Dia duduk di sofa dengan kaki terangkat seolah masalah ini bukan urusannya lagi. Ya sudah, kamu yang kerja. Sekarang giliran kamu lah. Aku, Mas? Kan kamu yang kepala keluarga. Kamu juga dong yang harusnya mencari nafkah. Dia malah mendengus menatapku dengan tajam. Dengar ya Nia, aku udah capek. Kamu tahu kan aku dipecat. Sekarang giliran kamu yang kerja. Gantian. Kalau enggak, aku bisa lebih kasar dari ini. Dia berbicara dengan keras sambil mencekik leherku. Suaranya pun mengandung ancaman yang jelas, membuat tubuhku terasa merinding. Aku tahu bahwa Helmi sudah melewati batas, dan sekarang aku benar-benar terpojok. Aku mengingat malam-malam sebelumnya ketika amarahnya meledak. Suaranya yang makin tinggi, bahkan pukulan yang dia layangkan saat aku mencoba untuk membantahnya. Mas, kamu gak bisa. Aku pun mencoba berbicara, tapi kata-kataku dipotong oleh tatapan dinginnya. Aku bisa nih ya. Kalau kamu gak mau kerja, ya jangan salahin aku. Kalau nanti kamu bakal lebih menderita lagi daripada ini. Jawabnya dengan nada penuh dendam. Dia pun mendekat berdiri tepat di hadapanku, membuatku merasa kecil di hadapannya. Ini peringatan ya. Kamu harus tahu tempatmu sekarang. Air mata pun telah menggenang di mataku. Tapi aku menahannya. Aku tahu menangis hanya akan memperburuk keadaan. Aku tidak bisa membiarkan Helmi melihatku lemah. Tidak untuk kali ini. Baiklah Mas, aku akan cari pekerjaan, kataku dengan pelan, suaraku hampir tak terdengar. Helmi pun hanya menatapku dengan dingin sebelum kembali duduk di sofa. Dia lalu mengambil ponselnya, serta membenamkan diri dalam dunia yang tidak lagi termasuk aku di dalamnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, aku pun mulai mencari pekerjaan. Pagi-pagi sekali aku sudah keluar rumah meninggalkan Helmi yang masih tertidur. Sementara aku berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, berharap ada pekerjaan yang bisa kutemukan. Tanpa pengalaman kerja yang cukup, rasanya sulit bagiku untuk diterima. Namun saat itu aku tidak punya pilihan lain, aku harus bertahan untuk diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan penolakan demi penolakan. Setiap kali aku kembali ke rumah, Helmi selalu menatapku dengan pandangan yang sinis, seolah-olah menyalahkanku atas semua yang terjadi. Tepatnya pada suatu malam setelah berhari-hari mencoba mencari pekerjaan tanpa hasil, aku pun duduk di dapur dengan wajah yang letih. Tubuhku terasa remuk, namun aku tahu aku tidak bisa menyerah. Helmi pun datang menghampiriku, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tidak senang. Gimana? Udah dapat kerja? Aku menggeleng dengan pelan, tak berani menatap matanya. Belum Mas, aku masih mencoba. Banyak yang menolak karena aku tidak punya pengalaman. Dia pun mendekat dengan suaranya semakin dingin. Belum? Kamu serius? Udah berhari-hari kamu keluyuran di luar dan gak dapat apa-apa. Apa gunanya kamu sih? Aku pun terdiam merasakan tekanan yang semakin berat. Aku sudah berusaha Mas. Berusaha itu kalau kamu udah bawa pulang uang. Kalau belum, ya berarti kamu belum berusaha lah. Dasar wanita gak berguna. Tangannya pun tiba-tiba menyentuh tubuhku. Dia pun mendorongku dengan kasar. Kalau kamu gak dapat kerja cepat nih ya, aku bisa lebih kasar daripada ini. Aku tahu apa yang dia maksud. Luka-luka di tubuhku sudah cukup menjadi pengingat bahwa Helmi bukan lagi pria yang hanya marah dengan kata-kata. Namun ketika dia mulai kehilangan kontrol, akulah yang menjadi sasaran kemarahannya. Dan pada beberapa hari setelahnya, aku pun terus mencari pekerjaan. Dan sampailah pada saat itu aku di sebuah restoran. Saat itu aku berharap ada lowongan sebagai pelayan. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya bernama Bu Enggar. Dia memperhatikanku dengan cermat saat aku mengajukan diri untuk bekerja. Kamu pernah kerja jadi pelayan sebelumnya? Tidak Bu, tapi saya siap belajar. Saya benar-benar butuh pekerjaan Bu. Bu Enggar pun menatapku dengan lama. Sebelum akhirnya dia pun mengangguk dengan pelan. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Mulai besok, kamu datang ke sini jam 7 pagi ya. Kita akan lihat bagaimana kamu bekerja. Terima kasih Bu, terima kasih.
Saya pasti akan datang tepat waktu. Malam itu pun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Sekarang aku berhasil mendapatkan pekerjaan meskipun hanya sebagai pelayan dari restoran. Dan setelah beberapa minggu dia bekerja, pada suatu malam setelah dia pulang dari restoran, aku pun duduk di meja makan dengan wajah lelah. Helmi datang menghampiriku, berdiri di belakangku dengan sikap penuh angkuh. "Kamu dapat gaji kapan?" tanyanya tanpa basa-basi. "Kira-kira sebulan lagi, Mas." "Sebulan?" Helmi pun mendengus. "Aku gak bisa tunggu selama itu ya. Pokoknya kamu harus cari tambahan dari tempat lain." "Tambahan? Aku sudah bekerja dari pagi sampai malam loh, Mas. Bagaimana aku bisa mencari pekerjaan lain?" Dia pun menatapku dengan dingin, lalu lagi-lagi meraih lenganku dengan kasar. "Pokoknya aku gak mau tahu. Oh iya, kamu juga harus memasakkanku dengan lauk yang enak ya. Kalau tidak, kamu tahu sendiri kan akibatnya." Hatiku pun hancur, tapi aku tak punya pilihan. Tapi di dalam diriku ada api yang perlahan menyala. Aku tidak akan terus diperlakukan seperti ini. Ada batas untuk setiap penderitaan. Singkat cerita, pada pagi itu, seperti biasa aku pun berdiri di dapur restoran kecil milik Bu Enggar. Udara di ruangan itu hangat dengan aroma rempah dan masakan yang sedang dipersiapkan untuk pelanggan yang akan datang. Namun di balik pekerjaanku, aku merasakan nyeri di punggung dan lengan. Luka-luka hasil dari kemarahan Helmi dari beberapa malam yang lalu masih terasa. Meskipun sudah kututupi sebaik mungkin dengan pakaian kerja, hari itu aku bekerja lebih lambat dari biasanya. Rasa sakit membuat gerakanku terbatas, dan aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan rekan-rekan kerjaku. Namun Bu Enggar, pemilik restoran yang terkenal cermat, dia memperhatikan gerakanku yang berbeda. "Iya, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Enggar tiba-tiba menghampiriku saat aku sedang memotong sayuran di meja dapur. Aku pun tersentak lalu menoleh dengan senyum yang canggung. Iya Bu, cuma sedikit lelah saja." Namun Bu Enggar bukan tipe orang yang mudah dibohongi. Dia memperhatikan lebih dekat, dan matanya pun tertuju pada lenganku yang bergerak sedikit kaku. Sebuah luka lebam terlihat samar di balik lengan bajuku yang tergulung. "Nia, itu apa di lenganmu?" tanyanya dengan nada yang curiga. Aku pun terdiam, jantungku berdegup dengan kencang. "Ini tidak apa-apa kok Bu, cuma terjatuh di rumah." Bu Enggar pun langsung mengernyit. Matanya menelusuri setiap gerakanku dengan teliti. "Jatuh? Kamu yakin?" Aku mengangguk dengan cepat, berusaha untuk tetap tenang. "Iya Bu, aku gak apa-apa kok." Namun Bu Enggar tidak puas dengan jawabanku. Dia pun menatapku lebih lama sebelum akhirnya berkata dengan nada yang lebih lembut. "Iya, kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu bisa cerita ke Ibu. Kamu tahu kan, Ibu juga di sini untuk membantumu." Aku pun menundukkan kepala, tak sanggup untuk menatapnya. Sebenarnya aku ingin sekali berbicara, ingin menceritakan semua yang telah terjadi. Tapi setiap kali aku mencoba membuka mulut, ketakutan akan Helmi kembali menghantuiku. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia melakukan hal yang lebih buruk? Tiba-tiba saat itu Bu Enggar pun menyentuh pundakku dengan lembut, membuatku tersadar dari lamunan. "Nia, kamu gak perlu takut. Ibu bisa lihat kalau ini bukan cuma soal jatuh dari rumah." Mataku pun mulai berair saat itu. Dalam hati aku sudah terlalu lama menyimpan ini semua sendiri. Beban yang kupikul semakin berat dan aku tahu kalau aku terus diam, luka-luka ini mungkin akan semakin parah, bukan hanya di tubuhku, tapi juga di hatiku. "Sebenarnya suamiku dia kasar Bu." Bu Enggar menatapku dengan kaget, tapi dia tetap tenang. "Kasar? Maksudmu dia memukulmu?" Aku pun mengangguk dengan pelan, merasa air mataku mulai mengalir. "Dia marah terus Bu. Setelah dia kehilangan pekerjaan, dia juga gak mau kerja lagi. Sekarang dia malah menyuruhku yang bekerja, sementara dia hanya tidur di rumah. Dan kalau aku tidak mau menuruti apa yang dia mau, dia pasti memukulku Bu."
Suaraku pun semakin parau ketika mengucapkan kata-kata itu. Aku mengakui semuanya terasa begitu berat. Tapi di saat yang sama ada rasa lega karena aku akhirnya bisa mengatakan apa yang selama ini kurahasiakan. Bu Enggar menatapku dengan mata yang penuh empati dan juga amarah. Astaga Nia, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Ini gak bisa dibiarkan begitu saja. Aku terisak dengan pelan lalu mendudukkan kepala. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku melawan, dia pasti akan lebih kasar lagi. Dia juga pernah mengancam, kalau aku mencoba kabur, dia pasti akan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Wajah Bu Enggar pun berubah semakin puram. Dia berjalan mondar-mandir di depanku, lalu menatapku dengan tegas. Nia, kamu harus lapor ya. Kamu gak bisa terus-terusan begini. Apa yang suamimu lakukan itu salah. Dia seharusnya menjaga dan melindungimu, bukan malah menyakitimu. Aku pun terdiam. Pikiranku berkecamuk. Melapor. Ide itu sudah terlintas di pikiranku beberapa kali. Tapi rasa takut selalu menghentikanku. Helmi bukanlah pria yang bisa diprediksi. Aku tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah jika aku melaporkannya ke pihak berwajib. Tapi Bu, kalau aku lapor, nanti apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau dia tahu? Bagaimana kalau dia marah? Aku takut, Bu. Bu Enggar pun menggeleng dengan tegas. Nia, kalau kamu lapor, kita pasti bisa minta perlindungan. Kamu gak akan sendirian, Nia. Polisi punya cara untuk menangani kasus seperti ini. Aku pun merasa tubuhku gemetar. Aku gak yakin, Bu. Aku takut. Aku benar-benar takut. Bu Enggar lalu mendekat menggenggam tangan eratku. Nia, kamu gak boleh terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Percaya dengan kata-kata ibu ya. Kata-katanya pun menusuk jauh ke dalam hatinya. Aku tahu dia benar. Hidupku sekarang dengan Helmi sudah lama berantakan. Dan jika aku terus diam, aku mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari siklus kekerasan ini. Aku gak tahu, Bu. Aku benar-benar gak tahu harus bagaimana. Jawabku dengan suara yang bergetar. Bu Enggar menatapku dengan penuh tekad. Kalau kamu takut, nanti biar ibu bantu ya. Ibu akan ikut kamu ke kantor polisi. Kita bisa buat laporan bersama. Setelah berbicara dengan Bu Enggar, aku tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melaporkan Helmi. Meski rasa takut terus menghantui, dorongan Bu Enggar untuk melawan demi kebebasan dan masa depan yang lebih baik menjadi kekuatan baru bagiku. Hari itu, Bu Enggar menemaniku ke kantor polisi. Tanganku gemetar saat menulis laporan. Setiap kalimat yang aku tuliskan terasa berat dan juga penuh ketakutan. Namun ketika akhirnya laporan itu telah selesai, aku merasa beban yang menekan dadaku sedikit berkurang. Aku sudah siap, kataku lirih setelah menyerahkan laporan ke petugas polisi. Bu Enggar pun meremas lembut tanganku menenangkan dengan kehadirannya yang tegas namun penuh kehangatan. Nia, kamu melakukan hal yang benar. Ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal hak kamu untuk mendapatkan hidup yang layak. Aku pun mengangguk, meski ketakutan masih menyelimuti. Aku tahu Helmi tidak akan diam saja. Singkat cerita, beberapa hari setelah kami membuat laporan, aku pun berusaha untuk bertahan seperti biasa, melaksanakan pekerjaan di restoran dan tetap pulang ke rumah setiap malam. Sementara itu pihak polisi terus mengawasi perkembangan kasus ini, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Pada hari itu, pagi itu setelah kembali dari kerja, aku duduk di meja makan dengan wajah yang letih, namun mencoba menenangkan diri. Helmi masih di rumah seperti biasanya. Dia tergeletak di sofa, menonton televisi dengan santai, seolah tidak ada yang salah dengan dirinya. Aku juga bisa merasakan ketegangan di udara meskipun dia tidak menyadari apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saat itu ada ketukan keras di pintu. Jantungku berdegup cepat saat suara itu menggema di dalam rumah. Siapa itu? Helmi memandang ke arah pintu dengan mata yang malas. Namun saat dia membuka pintu, seketika wajahnya berubah pucat ketika melihat dua orang polisi berdiri di sana.
Helmi, kami dari kepolisian. Kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kami akan membawamu untuk dimintai keterangan, ucap salah satu polisi dengan suara tegas namun tenang. Helmi menatap polisi itu dengan mata yang melebar. Wajahnya mulai memerah, dan aku juga bisa melihat amarahnya yang siap meledak. Kekerasan? Apa-apaan ini? Aku gak pernah nyakitin istri aku. Bentaknya dengan suara penuh kemarahan. Polisi itu tetap tenang. Kami perlu kamu ikut ke kantor. Silakan ikut kami. Saat itu aku berdiri di ambang dapur, berusaha menahan nafas. Helmi menatapku sekilas dengan tatapan yang tajam, seolah dia juga tahu bahwa akulah yang berada di balik semua ini. Kamu yang melapor ya? Teriak Helmi dengan tiba-tiba. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Berani-beraninya ya kamu. Aku mencoba berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Sebelum aku bisa merespon, Helmi pun dengan cepat mengambil langkah mundur, seolah dia berencana untuk melarikan diri. Salah satu polisi itu pun mencoba mendekat. Jangan bergerak Helmi, jangan memperburuk situasi. Namun Helmi saat itu tidak mendengarkan. Dia berbalik dengan cepat mendorong polisi itu dan berlari keluar rumah. Tanpa berpikir panjang, dia melarikan diri ke jalanan tanpa peduli pada apapun di sekitarnya. Ayo, kejar dia, seru salah satu polisi. Aku pun saat itu berlari keluar mengikuti mereka dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Helmi berlari dengan liar mencoba menghindari kejaran polisi. Namun saat dia berlari ke jalan raya, sesuatu yang buruk pun terjadi. Dalam kepanikannya, Helmi tidak melihat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Mas, hati-hati! Teriakku spontan tapi sudah terlambat. Dalam sekejap saat itu, mobil itu pun menabrak tubuhnya dengan keras. Helmi terlempar ke udara sebelum akhirnya jatuh tak bergerak di aspal. Suara tabrakan itu menggema di telingaku, membuat dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Aku berlari ke arah tubuhnya. Air mataku pun mengalir dengan deras. Mas Helmi. Tidak ada respon darinya. Tubuhnya tergeletak di jalan, darah pun mengalir dari kepalanya. Polisi segera menghampiri, tapi aku juga sudah tahu. Saat itu Helmi sudah tidak bernyawa. Aku jatuh berlutut di samping tubuhnya, memegang tangannya yang dingin, merasa hancur oleh kenyataan yang tiba-tiba ini. Helmi suamiku. Meski selama ini dia memperlakukanku dengan buruk, aku juga tidak pernah membayangkan akhir yang seperti ini. Aku tidak ingin dia mati. Aku hanya ingin bebas dari penderitaan. Tapi sekarang semuanya terasa terlalu berat, seolah-olah kematiannya adalah hukuman yang lebih besar dari yang kuinginkan. Saat itu Bu Enggar pun datang memelukku erat saat aku menangis tak tertahankan di samping tubuh suamiku. Nia, sudah. Ini bukan salahmu. Kamu juga tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi. Saat itu aku juga merasa sangat bersalah. Meskipun Helmi telah menyakitiku berkali-kali, dia tetaplah suamiku. Seorang pria yang dulu pernah kucintai, yang dulu pernah berjanji untuk melindungiku. Singkat cerita, beberapa hari setelah kemudian di pemakaman Helmi, aku berdiri di samping kuburannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit, kehilangan, tapi juga kelegaan yang aneh. Aku menangis bukan hanya karena untuk kehilangan suamiku, tetapi juga untuk kehilangan masa lalu kami yang tak akan pernah kembali. Di sana di tengah rintik hujan, aku berdiri dengan kepala tertunduk, menggenggam bunga di tanganku. Selamat tinggal Mas Helmi. Aku harap kamu menemukan kedamaian di sana. Dan di saat bunga itu jatuh ke atas tanah yang basah, aku tahu ini adalah awal dari hidup yang baru. Aku juga akan terus hidup untuk diriku sendiri, untuk kebebasan yang akhirnya aku miliki, meski dengan harga yang begitu mahal. Cerita pun selesai. Mungkin dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.